ada gangguan atau disfungsi pada katup pembuluh darah kaki atau pembuluh darah vena yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala seperti adanya. Misalkan contohnya kita ambil salah satu pada wanita ya yang sering menggunakan high heels atau sepatu yang menggunakan hak tinggi. Ya itu. Tapi pada kondisi-kondisi misalkan olahraga yang high impact atau yang menyebabkan impact yang besar dan berlebihan, bisa juga justru menjadi penyebab. Sekarang pengobatannya sudah dengan EVLA atau endoveno laser ablasi. Kalau dari segi luka sendiri itu sangat kecil, jadi tidak merubah apapun di kaki ya gitu. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, selamat pagi. Kembali lagi di acara kita Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Bersama saya Teguh Pribadi sebagai host pada kesempatan kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu kembali, seorang dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, yaitu Dr. Bastian P. Simorangkir, SP BTKV. Halo dok, selamat pagi, apa kabarnya dok? Pagi, baik mas, terima kasih. Oke dok, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita untuk mengangkat tema mengenai varises ya dok ya? Ya. Karena kita ketahui bersama varises itu dialami kelihatannya tidak hanya kelompok usia tertentu, tidak hanya gender pria atau wanita, tapi setiap individu bisa mengalami varises ya dok ya. Nah, sebenarnya varises itu apa sih dok? Varises itu sebenarnya salah satu penyakit ya yang mengenai itu pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya itu vena, yaitu yang ada gangguan atau disfungsi pada katup pembuluh darah kaki atau pembuluh darah vena yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala seperti adanya rasa nyeri, rasa pegal, kemudian bisa aja bengkak dan bisa sampai luka yang tidak kunjung sembuh seperti itu. Oh begitu dok. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu, kondisi seperti itu? Sebenarnya ada banyak faktor ya yang menjadi etiologi atau penyebab dari timbulnya varises tersebut. Misalkan contohnya kita ambil salah satu pada wanita ya yang sering menggunakan high heels atau sepatu yang menggunakan hak tinggi. Ya itu memperbesar kemungkinan terjadinya varises. Itu disebabkan karena dengan menggunakan high heels atau sepatu dengan hak tinggi, maka otot kaki tersebut akan mengalami kontraksi dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Sehingga itu meningkatkan potensi terjadinya penyakit varises. Itu. Kemudian pada posisi-posisi yang stasis atau stasis itu diam pada posisi terus menerus dalam kondisi yang lama. Contohnya misalkan berdiri dalam posisi yang lama, begitu juga sebaliknya, duduk pun dalam posisi yang lama tanpa adanya stretching yang berkala, itu bisa meningkatkan peluang atau probability terjadinya varises begitu. Nah, tadi sempat disampaikan penyebabnya antara lain tanpa adanya pemanasan atau stretching ya dok ya. Betul. Nah, berarti juga ada kemungkinan terjadi pada usia-usia muda yang giat berolahraga ya dok ya, kalau dilakukan tanpa pemanasan. Benar ya dok ya? Sebenarnya poinnya bukan di olahraganya sih. Justru olahraga itu adalah satu habit atau satu kebiasaan yang baik, justru mengurangi kemungkinan atau terjadinya sebuah penyakit varises gitu. Tapi pada kondisi-kondisi misalkan olahraga yang high impact atau yang menyebabkan impact yang besar dan berlebihan, bisa juga justru menjadi penyebab penyakit varises tersebut. Iya. Dan itu terlihat
di bagian kaki di betis ya dok? Betul. Benar ya? Betul. Nah selama ini kan kita taunya kalau varises itu muncul di permukaan betis ya dok ya. Dan itu memang terlihat sekali kurang gitu baik untuk penampilan ya dok ya. Ya. Nah apakah ada tingkatannya dok atau memang hanya sebatas pada penampakan di kulit betis saja gitu dok? Ya, jadi memang dari penyakit varises ini ada stagingnya mungkin ya maksudnya itu ya. Ya gejala awalnya. Gejala awal sampai nanti gejala lanjutnya begitu. Jadi di stagingnya ini biasanya kalau stage-nya itu ada 1 sampai 6 ya biasanya. Di stage awal itu ya mungkin gejalanya itu belum terlalu berat. Iya. Seperti apa? Itu misalkan biasa yang tadi Mas bilang timbul seperti ada pembuluh darah ya yang terlihat di kaki ya. Iya. Dan mungkin secara visual tidak enak dilihat gitu. Nah itu salah satu indikasi mungkin terjadinya varises. Kemudian kita naik lagi ke grade berikutnya itu bisa juga sampai sudah mulai timbul dia tuh. Tadinya kan secara visual aja. Secara visual, kita raba belum terlalu ada terasa gitu ya. Iya. Kemudian stage berikutnya itu bisa sudah meningkat sehingga waktu diraba itu teraba seperti jendolan dia gitu. Iya. Jadinya ya pembuluh darahnya tampak membesar dan dia menonjol gitu biasanya di bagian kaki di paha atau di betis. Oh berarti itu bisa di paha juga gitu ya dok? Iya, kemudian kita naik lagi berikutnya itu bisa juga sampai kalau tidak di terapi atau diberikan pengobatan pada tahap-tahap awal itu juga bisa sampai bengkak gitu. Oh, gitu. Jadi bengkak kakinya gitu. Nah mungkin akan disertai dengan rasa nyeri ya dan secara kasat matanya bisa dengan bengkak gitu. Kemudian yang di poin terakhirnya itu bisa sampai ada luka ya, timbul luka gitu di kaki dan itu sulit untuk sembuhnya. Luka luar atau di dalamnya? Di luar. Di luar ya dok? Iya, jadi kelihatan awalnya itu mungkin akan ada perubahan warna dulu, jadi sedikit menghitam ya. Kemudian nanti lama-kelamaan jadi luka dan itu akan sulit untuk sembuh kalau sudah di stage terakhir. Oh begitu dok. Begitu ya. Nah itu kalau misalkan sudah menyadari ada gejala awal adanya varises gitu ya dok ya. Nah apakah harus dilakukan tindakan medis dengan konsultasi ke spesialis atau selama ini kalau misalnya ada masyarakat yang menggunakan herbal misalkan itu pengaruh nggak sih dok? Sebenarnya gini ya, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa sebuah penyakit varises ini adalah penyakit yang berjalan dalam tempo yang lama. Gitu ya, jadi bukan 1 hari 2 hari gitu. Jadi ini gitu. Memang sudah dalam tempo mungkin bulan sampai tahun ya gitu. Jadi akan timbul gejala itu memang sudah berjalan penyakit tapi sebenarnya sudah lama gitu. Oh gitu dok. Jadi untuk saran dari saya ya kalau misalkan memang ada dikenali ya di gejala seperti yang tadi saya sampaikan misalkan biasanya mungkin gejalanya tanpa ada gambaran secara seperti pelebaran pembuluh darah di kaki itu bisa diawali dengan rasa seperti ada nyeri, bisa gatel terasanya, bisa juga tadi yang bengkak gitu. Nah kalau misalkan didapatkan hal seperti itu, nah kita harus segera meng-cross check atau memastikan apakah ini sebuah varises atau tidak. Nah memang golden diagnostiknya itu dengan USG atau ultrasonografi ya. Oh dengan USG. Jadi nanti kita akan secara objektif kita periksa apakah betul ini sebuah varises atau tidak gitu. Nanti kita akan nilai dengan USG bahwa ini ada pelebaran vena atau tidak. Kemudian ada reflux dari pembuluh darah di venanya apa tidak. Kalau memang betul kita dapatkan gitu. Nanti baru kita akan tentukan strategi pengobatannya seperti apa. Jadi tidak harus dengan tindakan. Itu bisa saja tergantung dari stage-nya. Bisa mungkin pada stage awal mungkin hanya cukup dengan stocking varises gitu. Apa itu dok stocking varises? Jadi itu adalah
pemakaian stocking ya. Mungkin kan Mas tahu ya stocking cuman berbeda, bukan stocking yang biasa kita pakai gitu ya untuk ini lebih untuk medisnya. Nah, itu ya lebih untuk makanya saya menyebutkan kata varises di belakangnya karena memang ini peruntukannya untuk pengobatan. Jadi stocking varises itu mungkin bisa pada stage awal untuk mencegah lanjut ke stage berikutnya gitu. Maka dari itu kita harus punya modal awal dengan pemeriksaan USG gitu untuk mengetahui sampai di mana tingkat stage dari varises tersebut. Iya. Untuk herbal tadi yang herbal sebenarnya saya sejauh ini belum pernah untuk memberikan terapi tersebut gitu ya untuk herbal gitu karena dari saya belum mendapat evidence base-nya ya untuk mengobati varises dengan menggunakan herbal gitu karena memang sampai saat ini saya belum pernah coba gitu dong. Iya. Kan suka ada tuh kalau misalkan teman kelihatan ada varises mungkin timbul sedikit gitu ya, terus sama dia diolesi minyak gitu dok maksudnya dok. Jadi nggak mau berobat tapi dicoba dengan diolesi minyak tawon lah kah atau apa gitu dok. Iya, saya harus klarifikasi bahwa dengan misalkan contohnya disampaikan dari Mas tadi dengan minyak tawon, saya juga tidak menyarankan ya karena varises tersebut problem utamanya tadi kita udah sama-sama di awal tahu bahwa adanya disfungsi katup atau adanya problem pada katup pembuluh darah kaki vena dan minyak tawon itu tidak bisa memberikan perubahan atau memberikan pengobatan terhadap katup tersebut gitu. Jadi memperburuk mungkin ya dok ya. Memperburuk pada beberapa orang mungkin misalkan dengan yang mengalami iritasi atau ada alergi terhadap minyak tawon mungkin bisa ya. Cuman untuk perbaikan pada katup pembuluh darah kaki venanya dengan minyak tawon tidak membantu sih. Oh gitu loh. Iya. Kemudian tadi kan jadi untuk gejala awal konsultasi di klinik spesialis BTKV ya dok ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG. Kemudian baru diketahui langkah selanjutnya atau tindakan selanjutnya untuk apa yang dilakukan. Misalnya tadi menggunakan stocking varises kalau memang tahapannya masih tahapan awal. Nah, apakah si pasien ini juga harus meminum atau konsumsi obat dok selain menggunakan stocking varises? Bisa juga. Jadi nanti kan kita akan menilai ya. Jadi obat tersebut akan mungkin bisa mengurangi gejala. Misalkan dia ada rasa nyeri pada kaki gitu ya. Misalkan dia ada gejala-gejala lain yang bisa diringankan dengan menggunakan obat. Dibantu kombinasi dengan stocking tersebut. Jadi kembali lagi sebenarnya tergantung dari case by case ya. Jadi satu dari stage-nya itu yang paling penting untuk mengetahui bahwa strategi mana atau pengobatan mana yang kita pilih untuk pasien tersebut begitu. Kalau tingkatannya masih tingkatan awal dok, masih ringan. Nah, apakah permukaan bagian kakinya itu, apakah di paha atau di betis itu bisa kembali normal seperti semula atau tidak hilang gitu dok? Kalau misalkan pada stage awal bisa kembali normal lagi untuk seperti bagus seperti awal gitu ya. Bisa sangat bisa. Sangat bisa gitu, ya dok untuk. Tapi ya itu dia jarang yang datang ke saya dalam kondisi yang masih stage awal. Kebanyakan gitu. udah terlambat ya dok ya. Udah telat banyak ya, dok, yang datangnya udah stage-nya udah stage 3, stage 4 ke atas gitu. Jadi ya memang sudah banyak manifest yang ada pada pasiennya gitu. Jarang yang datang pada kondisi awal. Justru makanya perlunya obrolan kita seperti ini adalah untuk meningkatkan awareness sih. Jadi begitu ada memang rasa gak nyaman, rasa pegel atau tampak secara fisik curiga varises, gak ada salahnya untuk segera diperiksakan sih ke poliklinik. Jadi syukur-syukur kondisinya masih stage awal, kita bisa kasih pengobatan yang minimal dan mencegah untuk
ke step yang lebih lanjut. Dan itu membutuhkan waktu berapa lama dok untuk step awal ya, untuk kondisinya tidak tidak parah ya, masih gejala awal. Jadi kembali lagi saya bilang kan ini prosesnya tidak 1-2 hari ya. Dan juga kan masing-masing orang aktivitasnya berbeda-beda Mas. Jadinya nggak ada pakemnya apakah ini akan berlanjut jika tidak diterapi selama sebulan maka dia akan lebih lanjut, nggak juga. Jadi tergantung dari kebiasaan dari pasiennya gitu, tergantung dari tingkat awal varisesnya seperti itu. Nah itu sangat berpengaruh. Jadi nggak ada sih pakemnya. Oh gitu dong. Jadi kesimpulan saya sebenarnya begitu ada dirasa tidak nyaman gitu, ada baiknya memang segera diperiksakan. Nah kemudian untuk kondisi dengan varises yang memang sudah terambat ditangani, nah itu bagaimana tata kelolanya atau pengobatannya dok? Apakah harus dilakukan bedah misalkan atau ada metode lain seperti itu dok? Jadi untuk sekarang ini, untuk yang stage yang sudah lanjut mungkin tadi saya sampaikan, untungnya sekarang sudah ada teknologi yang bagus untuk pengobatan dari varises. Teknologinya itu zaman dulu mungkin kita harus melakukan operasi terhadap varises dengan sayatan, gitu ya. Jadi kita akan melakukan sayatan, kemudian kita akan perbaiki pembuluh darah kakinya seperti itu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, sekarang pengobatannya sudah dengan EVLA atau endovenous laser ablasi. Jadi ada ablasi dengan menggunakan laser, secara endovenous. Jadi di pembuluh darahnya itu tidak memerlukan varisesnya, tidak memerlukan sayatan lagi untuk pengobatannya. Jadi lukanya itu hanya kurang dari 1 cm lah kurang lebih. Itu tetap dibius atau gimana? Biusnya itu bius tentunya karena kan akan ada rasa nyeri tetap ya walaupun minimal sekali, tapi kan kita kenyamanan dari pasien adalah yang utama ya. Jadi kita akan selalu memberikan seminimal mungkin rasa nyeri. Jadi nanti biusnya itu bius tengah badan aja, itu bius spinal ya. Gitu. Dan itu berapa lama dok proses dengan tindakan EVLA itu? Dengan tindakannya itu kurang lebih mungkin 30-45 menit ya untuk tindakannya sendiri ya. Begitu. Dan karena lukanya sangat minim ya, jadi keuntungannya tentunya proses recovery-nya sangat cepat. Jadi misalkan kita tindakan hari ini besok pagi tuh udah bisa kembali beraktivitas lagi. Dan itu kondisinya dikatakan normal ya, artinya sembuh gitu ya dok ya? Ya, jadi misalkan ya datang awal dengan keluhan ada rasa nyeri, rasa pegel, itu akan segera dirasakan perbedaannya setelah tindakan, yaitu H+1. Jadi besokannya tuh udah langsung terasa lebih nyaman. Kedua langsung bisa beraktivitas gitu. Untuk penampilannya gimana dok? Kembali seperti awal sebelum terkena varises atau ada bekas-bekas gitu dok? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau dari segi luka sendiri ya itu sangat kecil, jadi tidak merubah apapun di kaki ya gitu. Kemudian yang untuk apakah bisa kembali seperti bagus lagi seperti normal, itu yang tadi saya sampaikan tergantung dari dia datang itu dengan kondisi sudah di stage berapa gitu ya. Untuk di beberapa kondisi sih bisa ada yang kembali benar-benar bagus gitu ya. Tapi ada juga kalau memang sudah datang dia dengan kondisi yang sangat berat ya, itu mungkin untuk kembali sempurna tidak. Cuman untuk secara gejalanya misalkan rasa nyerinya, rasa bengkak, pegelnya, bengkaknya gitu. Kemudian lukanya itu akan segera untuk perbaikan sih. Oh gitu. Kemudian untuk tindakan EVLA ini dok, apakah juga berlaku untuk pasien-pasien dengan usia lanjut? Ya, justru memang kebanyakan kebanyakan pasien-pasien yang datang itu yang sudah usia lanjut. Sudah usia lanjut. Iya, justru karena ya mereka seperti saya sampaikan tadi ya, mungkin sudah tidak terlalu banyak aktivitas sehingga aktivitasnya sudah terbatas sehingga akan justru memperberat si varisesnya tersebut ya, sehingga timbullah keluhan yaitu rasa nyeri, rasa pegel kalau beraktivitas, kemudian kakinya bengkak gitu.
Dan untuk yang kasus-kasus tersebut pada yang usia lanjut atau lansia, tindakan EFLA ini sangat aman atau direkomendasikan untuk bisa dilakukan pada usia lanjut. Pada usia lanjut. Karena ya tadi kan proses recovery-nya cepat, lukanya tidak besar, dan pemulihannya itu 1 hari setelah tindakan bisa segera kembali beraktivitas gitu. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa pengobatan untuk diagnosa varises ini mulai dari kondisi atau gejala awal sampai dengan lanjut itu sudah ada solusinya ya dok ya supaya bisa sembuh ya dok ya, dan tidak dibedakan usia juga ya. Jadi diterapkan sama gitu ya dok ya. Betul, jadi ya itu saya sampaikan, sayang sekali kalau misalkan dengan kondisi kemajuan teknologi kesehatan seperti sekarang ya, untuk tidak memberikan terapi atau tidak diobati penyakit varises tersebut karena sudah sangat-sangat baik prognosanya atau outcome-nya atau hasilnya dengan risiko yang sudah seminimal mungkin terhadap tindakannya. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak diobati karena impact-nya bisa memberikan kualitas hidupnya jadi tidak baik karena ada rasa pegal, rasa bengkak gitu, kemudian luka yang nantinya jauh akan lebih sulit untuk diobati. Iya benar dok. Dan alat atau fasilitas EFLA itu sendiri pun tersedia ya dok ya di RSKD Durensawit ya dok ya. Nah itu dia, apalagi dengan keuntungannya sekarang itu dengan alatnya sudah didapat dilakukan di RSKD Durensawit dan dapat digunakan dengan BPJS juga. Oh bisa dijamin BPJS ya dok ya. Betul. Nah yang selama ini terjadi gimana dok? Pasiennya lebih banyak lanjut usia atau usia produktif? Seperti apa dok? Sebenarnya sih hampir sama ya. Hampir gitu sama ya. Dok, ya. Jadi nggak jadi misalkan perbedaannya tidak jauh terpola sekali ya. gitu. Jadi mulai dari yang usianya 30 sampai usianya yang 74, 75 itu variasinya selalu banyak sih, datang untuk dengan keluhan rata-rata rasa pegal ya, dan rasa kadang-kadang sering bengkak pada kaki gitu. Gitu. Baik dok, jadi terakhir nih dok, bisa nggak dokter punya tips misalkan untuk masyarakat bagaimana untuk penanganan sebelum konsultasi mungkin ya, jika mengetahui ada pegal-pegal di kaki atau sudah mulai timbul pembekakan gitu dok, terkait varises ini dok. Kalau dari saya sih yang awalnya tentunya dari segi preventifnya dulu ya. Jadi aktivitas itu harus rutin dilakukan. Artinya aktivitas itu berolahraga ya. Jadi berolahraga itu sangat-sangat harus saya sampaikan bahwa itu wajib untuk dilakukan karena sangat-sangat membantu untuk mengurangi berbagai macam penyakit. Salah satunya varises. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang dia atau pasien ini sering dalam kondisi misalkan di belakang meja atau bekerja di kantor, saran dari saya kalau misalkan dalam posisi yang sama, kalau bisa misalkan sudah dalam term waktu 1-2 jam di posisi yang sama, segera untuk misalkan dia duduk, berdiri untuk stretching 10-15 menit ya, untuk meluruskan kaki gitu ya, agar bisa terhindar dari varises. Begitu juga yang berdiri 1-2 jam kalau bisa stretching untuk mengurangi varises tersebut. Itu yang preventifnya. Kemudian kalau misalkan kita sudah ternyata mendapatkan gejala, kalau dari saya yang pertama kali harus dilakukan segera datang ke poliklinik. Karena satu pemeriksaannya itu sangat cepat dengan USG dan hasilnya pun segera diketahui. Karena semakin cepat kita lakukan pemeriksaan, maka semakin besar juga peluang penyembuhan dari varises tersebut akan menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih banyak ya dok ya penjelasannya yang sudah disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan melalui penjelasan ini juga memberikan
informasi pengetahuan bagi masyarakat. Ya. Karena kan penyakit varises ini juga jumlahnya tidak sedikit ya dok ya. Betul. Apalagi setiap kelompok usia, gender bisa mengalami kondisi varises gitu ya. Ya. Baik dokter Bastian, terima kasih banyak atas kesempatannya hadir di podcast kami. Menarik sekali perbincangan kali ini, Sobat Sehat, mudah-mudahan bisa mengambil nilai-nilai positifnya dan manfaatnya ya. Dan juga jangan malu kalau memang Sobat Sehat merasa pegel-pegel di kaki atau kondisinya tidak fit karena mungkin aktivitas olahraganya yang tidak diawali dengan stretching atau pemanasan yang baik. Nah, bisa konsultasi untuk layanan kesehatan di klinik spesialis BTKV di RSKD Durensawit. Kebetulan Dokter Bastian praktek di hari apa aja nih dok? Selasa, Rabu, Kamis saya. Selasa, Rabu, Kamis pagi ya? Jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Jangan lupa tuh Sobat Sehat untuk bisa konsultasi dengan Dokter Bastian kalau memang mengalami kondisi seperti yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian Sobat Sehat semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.